Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel Himas Saifi. Untuk sesi konten akademik kali ini, saya akan menjelaskan tentang mekanika Newtonian. Sebelumnya, mekanika merupakan salah satu cabang dari ilmu fisika, yang mana terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada mekanika klasik, dan yang kedua ada mekanika kuantum. Mekanika klasik merupakan ilmu yang mempelajari benda-benda makroskopis, di mana gerakan dan statika itu akan dibahas dalam mekanika klasik ini. Mekanika klasik memiliki 3 cabang berbeda. Yang pertama ada Newtonian, Lagrangian, dan Hamiltonian. Nah, ketiga cabang itu disesuaikan dengan konsep proses penyelesaian dari persoalan mekanika klasik ini. Kemudian yang kedua ada mekanika kuantum. Mekanika kuantum merupakan studi tentang benda-benda mikroskopis. Berbeda ya, tadi makroskopis, sekarang mikroskopis. Mekanika kuantum ini terdiri dalam dua kategori. Yang pertama untuk benda-benda non-relativistik dan yang kedua untuk benda-benda relativistik. Selanjutnya yang akan kita bahas saat ini ialah mekanika Newtonian atau mekanika Newton. Mekanika Newton merupakan salah satu konsep penyelesaian mekanika klasik dengan menggunakan hukum gerak Newton. Nah, mekanika klasik ini terdiri dari 3 subbagian. Ada statika, kinematika, dan dinamika. Karena dasar dari penyelesaian mekanika klasik yang pertama ini hukum Newton, maka kita pelajari dulu ada 3 hukum Newton yang mendasari mekanika Newtonian ini. Hukum Newton pertama ini menjelaskan tentang setiap benda yang akan tetap diam atau tetap bergerak dengan kecepatan yang konstan. Dengan persamaan, resultan gaya itu sama dengan 0. Jadi tidak ada gaya yang bekerja pada benda. Kemudian untuk hukum 2 Newton, di sini terdapat percepatan yang dialami oleh benda. Jadi perubahan geraknya itu berbanding lurus dengan gaya yang dikenakannya dan searah dengan gaya tersebut. Hukum 2 Newton juga disebut dengan hukum kelembaman. Nah, untuk hukum 3 Newton ini merupakan hukum aksi-reaksi, di mana ketika ada aksi maka akan selalu ada reaksi dengan besar yang sama namun arahnya berlawanan. Terlihat dari persamaannya, resultan gaya aksi sama dengan negatif resultan gaya reaksi. Nah, tanda negatif ini menunjukkan bahwa arahnya berlawanan. Nah, untuk metode penyelesaian dari materi mekanika Newtonian, ada beberapa step yang biasa saya gunakan. Yang pertama, karena biasanya soalnya berbentuk soal cerita, maka usahakan kita harus mampu atau bisa menggambar diagram soalnya. Kemudian, menentukan gaya yang bekerja pada benda serta arah-arah gaya tersebut. Dan tentukan koordinat yang digunakan. Misal koordinat bola atau koordinat kartesian, itu tentukan oleh kita agar memudahkan penyelesaiannya. Kemudian selesaikan persamaannya dan terakhir analisis hasil yang didapat. Nah, karena tadi kita harus mengetahui dan menentukan gaya yang bekerja pada benda, ada macam-macam gaya yang biasa berpengaruh terhadap suatu objek. Yang pertama, ada gaya normal. Nah, gaya normal ini merupakan gaya yang biasa dimiliki oleh benda dengan syarat benda tersebut bersentuhan dengan bidang datarnya gitu. Misal bidang lantai. Jadi, merupakan gaya reaksi yang timbul saat sebuah benda diletakkan. Jadi harus bersentuhan, tidak menggantung atau tidak melayang. Kemudian ada gaya pegas yang merupakan gaya yang dihasilkan oleh sebuah pegas atau elastisitas. Kemudian ada gaya gravitasi yang merupakan gaya yang menarik keseluruhan benda yang memiliki massa. Jadi selama benda tersebut memiliki massa, maka benda tersebut akan mengalami gaya gravitasi. Kemudian ada gaya gesek, di mana gaya ini muncul karena adanya sebuah sentuhan dengan bidang yang tidak licin atau kasar. Nah, biasanya gaya gesek ini memiliki arah yang berlawanan dengan gaya tarik suatu benda atau gaya dorongnya. Kemudian gaya listrik, ini gaya yang dihasilkan dari benda bermuatan listrik dan gaya magnet yang merupakan konsekuensi dari adanya gaya elektromagnetik.
Kita lanjut ke contoh soal. Ada yang pertama, sebuah balok yang masanya 6 kg meluncur ke bawah pada sebuah papan licin yang dimiringkan 30 derajat dari lantai. Jika jarak lantai dengan balok 10 meter dan besar percepatan gravitasi di tempat itu adalah 10 meter per second kuadrat, maka tentukan besar percepatan balok. Nah, untuk membaca soalnya, perhatikan diketahui masanya, masa suatu baloknya 6 kg, kemudian papannya itu dimiringkan dengan sudut theta 30 derajat, dan jarak atau jika dalam segitiga itu sisi depan sudutnya itu 10 meter, dan gaya gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Yang pertama, kita gambarkan dulu diagram dari persoalan tersebut. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi bidangnya bidang miring, bukan bidang datar. Karena bidangnya bidang miring dan balok tersebut bersentuhan, maka yang pertama, gaya yang berpengaruh itu ada gaya normal, yaitu N, yang arahnya itu tegak lurus dengan bidang datarnya, bidang miringnya. Kemudian ada juga gaya berat ke bawah, namun karena arahnya itu menuju itu yang sama dengan arah percepatannya, jadi kita buat koordinat X-nya itu searah dengan arah percepatan dan Y-nya itu searah dengan gaya normal. Jadi nanti kita akan meninjau perpindahan benda dalam sumbu X atau dalam arah X. Nah, kita akan menggunakan persamaan dari hukum Newton kedua. Karena ini dipastikan memiliki percepatan atau benda akan berpindah. Nah, di sini kita meninjau gaya yang bekerja pada benda dalam arah sumbu X, yaitu resultan gaya X sama dengan massa dikali percepatan. Nah, dikarenakan gaya yang berpengaruhnya itu ialah gaya berat ke bawah, tapi dalam sumbu X itu sama dengan W sin theta, maka resultan Fx-nya diganti dengan W sin theta, diturunkan, kemudian karena di keduanya ada massa, maka massanya dicoret, sehingga didapat persamaan percepatan sama dengan gaya gravitasi dikalikan dengan sin theta. Gaya gravitasinya 10 dikalikan sin 30 derajat yaitu setengah atau 0,5, maka dihasilkanlah balok tersebut bergerak meluncur ke bawah dengan percepatan 5 meter per second. 5 meter per second kuadrat. Mohon maaf ada kesalahan. Kemudian selanjutnya ada contoh soal yang kedua. Sebuah balok bermassa 20 kg berada di atas lantai mendatar. Kemudian balok ditarik dengan gaya sebesar F secara horizontal dengan koefisien gesek statisnya sebesar 0,6 dan koefisien gesek kinetis sebesar 0,3. Gaya gravitasi 10 meter per second kuadrat dan ditarik dengan F sama dengan 140 Newton. Nah, yang ditanyakan ialah berapa gaya gesek yang dirasakan dan berapa percepatan yang dialami oleh balok tersebut. Diketahuinya berarti massa 20 kg, koefisien gesek statis 0,6, koefisien gesek kinetis 0,3, gaya gravitasi 10 meter per second kuadrat, dan gaya tariknya sama dengan 140 Newton. Nah, sebelumnya ada kata-kata gaya gesek. Apa itu gaya gesek? Seperti yang diketahui tadi, gaya gesek ialah gaya yang timbul akibat adanya sentuhan dengan bidang yang kasar. Nah, gaya gesek ini ada dua kondisi. Yang pertama ada yang statis, yang kedua ada kinetis. Persamaan statis sama kinetis itu sama, namun dibedakan dengan koefisien gaya geseknya, sebagaimana yang sebelumnya disebutkan. Nah, perbedaannya itu, gaya statis itu bekerja pada benda yang diam atau tidak memiliki kecepatan. Kemudian, benda tersebut dalam kondisi tepat akan bergerak, atau gaya gesek statisnya maksimum, dan padanya itu berlaku hukum 1 Newton. Kemudian untuk gaya gesek kinetis, itu hanya bekerja pada benda yang bergerak
mau itu bergerak secara beraturan ataupun berubah beraturan, dan berlaku hukum 2 Newton. Nah, untuk penyelesaiannya, kita gambarkan dulu diagramnya, kemudian untuk gaya-gaya yang bekerjanya itu ada gaya berat, karena benda tersebut memiliki massa, ada gaya normal karena benda tersebut bersentuhan dengan bidang datar, ada gaya tarik secara horizontal, dan ada gaya gesek yang berlawanan arah dengan gaya tarik tersebut. Nah, kita tentukan arah sumbu X yaitu ke arah gaya tariknya, dan arah sumbu Y-nya itu ke arah gaya normalnya. Untuk hal ini, kita memerlukan besar dari gaya normal yang ada pada benda. Nah, kita akan meninjau gaya yang bekerja pada balok tersebut dalam arah sumbu Y, yaitu atas atau bawah gitu, secara vertikal. Nah, karena balok bergerak hanya secara horizontal, maka besar resultan gaya yang bekerja pada balok dalam sumbu Y sama dengan 0. Nah, itu sama dengan gaya normal kurangi gaya berat sama dengan 0, dengan gaya beratnya yaitu massa kali gaya gravitasi, sehingga gaya normalnya didapat sebesar 200 Newton. Kemudian kita tentukan besar gaya gesek statis secara maksimumnya, yaitu μs 0,6 dikali dengan gaya normal 200, sehingga dihasilkan gaya gesek statis maksimumnya yaitu 120 Newton. Nah, ini akan menunjukkan apakah benda tersebut bergerak ataukah tidak bergerak. Nah, untuk menentukannya, ketika gaya tariknya atau gaya dorongnya lebih besar dari gaya gesek maksimum, maka balok bergerak. Begitu pula sebaliknya. Jadi, pada balok tersebut bekerja gaya gesek kinetis, bukan statis. Sehingga hukum Newton 2 ini berlaku, yaitu besar resultan gaya pada arah sumbu X sama dengan massa kali percepatan. Kemudian karena arah sumbu X positnya itu merupakan arah gaya tarik, maka F dikurangi gaya gesek kinetisnya, yang merupakan nilainya itu mu K kali N, atau 0,3 kali 200. Kemudian dipindah ruas sehingga dihasilkan besar percepatan yang dialami oleh benda yaitu 4 meter per second kuadrat. Nah, untuk besar gaya gesek kinetisnya ini sendiri itu ada ya di situ 0,3 kali 200 itu sama dengan 60. Jadi dengan gaya tarik sebesar 140 Newton, maka besar percepatan gerak benda adalah 4 meter per second kuadrat. Materinya dicukupkan sekian, ini hanya sebagai dasar mekanika saja. Thank you, jangan lupa follow kami di akun sosial media kami. See you in next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.